Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, kita berharap kepada Allah ya semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kiai Imad pada tanggal 15 2023, tanggal 15 Agustus kemarin ya, beliau menulis dalam websitenya beliau, ya ini sejarah Ubaidillah dipetik dari ruang hampa. Ini saya coba perhatikan, isinya memang ada beberapa unek-unek mungkin ya yang dirasakan Kiai Imad, di mana leluhurnya keluarga Ba'alawi ini, yakni Ubaidillah ini disebut sebagai orang yang seorang imam, dia seorang guru dari Syekhul Islam gitu. Dia seorang yang rasikh, tapi kok dikatakan sebagai imam, kok tidak ada ulama-ulama tabaqat, ulama sejarah yang mencatat yang sezaman dengan beliau bosnya memang seorang imam gitu. Atau murid-muridnya beliau menceritakan lah bahwasanya memang beliau itu seorang imam gitu. Atau ada ulama yang mencatat punya sanad guru ke beliau begitu, sehingga ada unek-unek mungkin yang beliau tuangkan dalam tulisannya, sehingga ada judulnya itu Sejarah Ubaidillah dipetik dari ruang hampa. Coba kita baca teman-teman ya. Jadi saya perhatikan di sini Kiai Imad itu dalam menulisnya ini adalah beliau mengutip dari beberapa kitabnya keluarga Ba'alawi sendiri, bahwasanya kan yang kita ketahui bersama, Ubaidillah itu kan wafat tahun 838 ya kan ya. Dan sebagaimana disampaikan oleh keluarga Alawi sendiri, bahwasanya Ubaidillah itulah seorang yang dermawan, dia seorang imam, dia yang seorang yang rasikh, artinya ilmunya dalam, dia Syekhul Islam, pembuka kunci-kunci ilmu yang dirahasiakan. Ya nggak ada yang menyamai di zamannya, atau ya faridu fi zamanihi, ya orang yang hanya satu di zamannya gitu. Jadi ya seperti itulah biografi singkat yang menceritakan tentang Ubaidillah gitu, katanya ke Imam ya. Dan ini dipetik dari kitab Al-Burqatul Musyiqqah ya, dan juga kitab Al-Masyarawi. Nah ini yang jadi pertanyaan ke Imam gitu. Anehnya, kok aneh gitu ya, ada seorang imam besar hidup di abad keempat Hijriah ya, tapi kok sejarahnya gelap gulita. Pada masanya tidak ada satu kitab pun ya, baik kitab sejarah, kitab tabaqat, yang menceritakan bahwasanya dia memang Syekhul Islam, seorang mujtahid, seorang ulama besar, punya banyak pengikut begitu. Dan tidak ada seorang pengikutnya pun yang mencatat jika ia guru daripada Syekhul Islam. Artinya tidak ada orang yang punya sanad keilmuan yang nyambung kepada Ubaidillah gitu ya, gampangnya beliau ini. Ya tidak ada orang yang menyebut sanad silsilah keguruan kepada beliau. Jadi masa orang besar kok masturnya sampai segitu misterius gitu. Ini kayak Imad nih ya, lucu-lucu juga ya anonya, unek-uneknya ini. Jadi masa gitu ya, apa mungkin karena ketawaduannya beliau sehingga tidak mau mencatat sejarahnya dia, atau berwasiat agar dia tidak dicatat gitu. Ini apa pertanyaan-pertanyaan unek-unek yang keluar dari benak pikiran Imad terhadap Ubaidillah yang katanya imam besar. Imam besar ini hidup di abad keempat Hijriah, lahir dan tumbuh besar di Basra, lalu umur 20 tahun hijrah bersama ayahnya ke Yaman. Nah, di abad itu di Basra dan di Yaman puluhan kitab tulis, ratusan sudah. Ada banyak ulama di abad itu, abad keempat itu ya. Sudah banyak ulama ya, ratusan bahkan ya, yang hidup bergaul dengan lainnya, namun di antara mereka seorang pun tidak mencatat interaksi dengan Ubaidillah. Kemana ke Ubaidillah sang imam besar ini? Jadi di abad 400 itu kan sudah banyak para ulama dan bergaul dengan banyak ulama gitu. Tapi kok kenapa para ulama-ulama ini tidak ada yang mencatat beliau Ubaidillah ini sebagai imam besar? Ini bersembunyi apakah ini memang sosok historis, memang nyata ada, atau ya hanya sosok fiktif?
Kemudian fiksi sejarahnya ditulis tanpa proses heuristik, ya, lalu diletakkan begitu saja dengan ditenagai oleh kalimat denotatif dan diksi glorifikatif, ekspresif dan plastis ya, sebagai pelengkap dari runtutan teks sejarah yang terputus. Nama Ubaidillah dan biografi hidupnya baru muncul 512 tahun kemudian nih, kata beliau. Setelah wafatnya, sosoknya ya pertama kali dimunculkan oleh Habib Ali Asyakran yang wafat tahun 895 Hijriah. Ya bukan hanya menyebut nama dalam rangkaian silsilah, Asyakran bahkan telah berhasil mengungkap ketokohan Ubaidillah, ya, sesuatu yang tidak diketahui oleh ulama hidup yang zaman atau berdekatan dengan Ubaidillah. Ia dapat diketahui oleh Asyakran tanpa sumber-sumber pendukung apapun. Asyakran adalah pioner dalam meruntut sejarah Ubaidillah dan sukses menjadikan sebagai sosok menyejarah. Ulama-ulama Ba'alawi masa kemudian seperti Abu Bakar Al-Idrus Ba'alawi, Muhammad Khid Ba'alawi, Muhammad bin Abu Bakar Asyili Ba'alawi, Muhammad Diya Shihab Ba'alawi ketika mengungkap sejarah Ubaidillah akan mengutip tulisan Asyakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah. Masalahnya, lalu dari mana Asyakran mengutip biografi Ubaidillah itu? Jadi ini unek-uneknya Kimat ya. Sebelumnya tidak satupun orang yang menyebut sejarahnya selama 512 tahun. Ya mungkin tradisi lisan, kembali lagi tradisi lisan. Ya kalau tradisi lisan ya berbeda dengan sejarah lisan. Sejarah lisan merupakan salah satu sumber sejarah yang dilisankan oleh pelaku sejarah. Sedangkan tradisi lisan adalah cerita yang diungkapkan secara beruntun melalui lisan penuturan, tidak mengetahui apakah cerita ini fakta atau rekayasa. Tradisi lisan tidak dapat disebut sebagai fakta sejarah, tidak dapat dibedakan darinya antara mitos dan kenyataan. Ini tidak masuk akal, artinya banyak bermuatan mistik yang tidak masuk akal. Ini tidak dapat bedakan antara mitos dan kenyataan karena nanti di situ timbul banyak bermuatan mistik dan tidak masuk akal. Ya ini banyak sifat subjektivitasnya masih sangat mendominasi. Ya Ubaidillah bagi Asyakran apakah ya objektif tradisi lisan yang dituliskan atau justru ya sebuah karya baru yang diciptakan sebagai sumber masa selanjutnya. Ya Allah. Ya sebagai pembanding aja katanya beliau. Sebagai pembanding di sini beliau menjelaskan mengenai biografi para wali songo, Sunan Bonang misalnya. Ia sebagai tokoh historis didukung oleh sumber-sumber sejarah primer atau sekunder, misalnya buku Primbon Sunan Bonang yang berangkat tahun 1597 Hijriah. Buku itu dijadikan tesis oleh ilmuwan Belanda yaitu B.J.O. Schrikke dengan judul Handboek van Bonang atau Wajan Sunan Bonang tahun 1916. Ya buku itu hanya berjarak 72 tahun dari wafatnya Sunan Bonang pada tahun 1525 ya. Tentu angka tahun ini sangat dapat merekam kejadian sebelumnya dan masih sangat dapat dipertanggungjawabkan. Ini pendapat Kiai Mas sebagai perbanding antara Ubaidillah dengan para sunan. Ya selain wajangannya Sunan Bonang, ada wajangannya Suluk Linglung itu punya Sunan Kalijaga, ada karyanya juga Sunan Derajat kan gitu juga ya. Ya artinya ini sosok historis yang memang dikenal masyarakat ya, yang oleh keluarga Ba'alawi ada mereka seorang imam gitu yang hidup pada abad keempat, tapi itu ternyata tidak ada para ulama tobaqot atau ulama sejarah yang mencatat dia sebagai ulama gitu. Justru baru 500 tahun kemudian timbul nama dia gitu sejarah ini. Kalau menelisik kepada kitab, ada satu kitab ini karangan daripada Syarif Ihab bin Yaqub Al-Qutbi Al-Hasani. Beliau mengatakan begini, pada abad keempat, kelima, keenam, pada abad keempat, kelima, keenam itu adalah di mana masa itu ilmu nasab sangat populer sehingga orang-orang konsen di situ. Banyak ulama nasab yang konsen di situ untuk mencatat nasab, membuat atau ngarang kitab nasab, baik dan bentuk musajjar, mabesut atau bentuk mukhtasar. Dan di abad-abad ini juga nggak timbul tuh nama Ubaidillah gitu. Ya memang ya agak aneh gitu. Demikian teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.